Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 2314010003, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya akan praktik bagaimana cara setting aktif directory domain controller. Oke, pertama ini kita siapkan VirtualBox-nya Windows Server yang mau kita set di sini. Sini saya sudah siapkan Windows Server 19 yang sudah saya install. Di bagian setting namanya saya ganti agar jelas Windows Server 2019, karena kita dia akan berfungsi sebagai domain controller cuman di virtual saja. Oke, kemudian server Peru 19 ini berfungsi sebagai domain controller, hostname jkt-tc1, domainnya suka-suka.com, user administratornya, passwordnya rahasia DC 2023. Oke, kemudian kita setting dulu, siapkan networknya. Network yang kita gunakan host only adapter kita buat saja, kita akan membuat network sendiri. Nah, diagramnya kira-kira seperti ini. Jadi Orange VPN host only network. Kita buat sebuah switch di sini, kemudian kita sambungkan koneksinya ke server yang mau kita setting jkt-c1. Oke, kembali ke VirtualBox. Di sini pastikan seperti ini network host only, adapter name-nya virtual host only, turnet adapter. Nantinya kita akan menempatkan IP di range server ini di antara 192.168.58.56.101 sampai 254. Cuman IP-nya nanti kita akan statikin dulu. Oke, kita start dulu. Windows Server sudah start. Kita login, passwordnya saya ubah dulu menggunakan password yang mudah diingat. Kita masukkan ke komputer manajemen saya biar lebih enak diganti di bagian lokal, user and group. Oke, saya ganti passwordnya dulu administrator, set password, kemudian sesuai namanya tadi, rahasia DC 2023. Saya bikin passwordnya saya sendiri, passwordnya login. Nah, administrasi sudah siap, sudah set. Oke, sekarang bagian cara membuat domain controller. Kemudian caranya begini. Pertama kita tentukan dulu IP address-nya, karena yang namanya server itu di mana-mana menggunakan static IP address untuk mudah di manage. Ketika kita cek dulu IP-nya sekarang berapa, 196.85.611. ini sudah saya startin. Kalau kalian belum tahu bagaimana cara statikinnya, gampang. Kita masuk ke control panel, terus masuk ke network dan sharing counter network. Kita lihat di sini adapter yang ada di sini, masukkan ke properties. Oke, ubah IP-nya menjadi static. Di sini saya pakai range yang sesuai disediakan oleh VirtualBox, yaitu 192.168.56. Sekian ini di sini saya taruh 11 di for gateway-nya, kosongkan saja DNS-nya. Saya masukkan DNS locker karena kita belum punya DNS server, jadi DNS yang dia menunjukkan diri dia sendiri saja dulu. Kalau kalian pernah tahu yang namanya network yang sudah tahu alamatnya, yaitu 127.0.0.1. itu apa
kemudian close. Selanjutnya kita harus mengganti hostname-nya, klik lokal server. Kita lihat di sini komputer name atau name dan lain-lain. Oke, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kita klik saja ini, di sini klik saja komputer name, kemudian klik change. Nah, di sini komputer name atau hosting kita ganti sesuai catatan kita. Jika minus di sini 1, jika T minus di sini 1, jika T ini lokasinya misalnya di Jakarta, di sini 1, dia sebagai domain controller. Yang satu, yang pertama, yang ke 1 klik OK, lagi klik close. Nah, dia minta restart. Oke, kita restart saja. Kita tunggu di restart sampai login lagi. Oke, sekarang kita login lagi dengan password yang tadi kita buat. Oke, seperti biasa kita akan dibawa ke server manager. Ini dialog seperti ini, kita close saja, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk menjadikan server ini sebagai domain controller utama, di bagian menu dashboard di server manage ini, klik manager, kemudian klik ada release and footer, artinya kita akan menambahkan peran server ini sebagai apa. Oke, kita di sini ada pemberitahuan sebelum dimulai. Ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi di sini. Administrator harus punya password kuat yang tidak gampang ditebak. Kemudian network setting seperti IP address sudah dikonfigur. Kita tadi sudah konfigur menjadi static, lalu dipastikan up to date. Industri update, Windows yang versi terakhir sudah terinstall. Ini cuma ketentuannya saja, yang kemudian kita klik next dan kita mau install server ini sebagai apa device, karena ini lokal belajar role base. Klik di sini. Nah, ini informasi, jadi server ini cuma satu kelihatan di sini. Jika T di sini di sisi 1 artinya kita belum punya server. Yang lain kita belum bikin grup apapun, kita belum bikin domain apapun. Jadi server yang muncul di sini hanyalah server yang sedang kita jalankan di sini. Oke, klik next. Di sini bisa pilih server R, peran dari server ini sebagai apa yang kita lihat di sini, ada domain server dan sebagainya, bahkan bisa sebagai DHCP server, gender server, berbagai macam tipe-tipe server yang bisa kita gunakan. Jadi Windows server ini mau perannya sebagai apa, role-nya sebagai apa, karena kita membuat Active Directory domain service, kita pilih saja bayangan, kita pilih saja yang ini, apa yang membuat aktif daemon ini pilih. Nah, setelah kita klik ini, kita ditanya fitur apa saja yang mau digunakan di Active Directory domain server service ini. Nah, di sini kita tidak bisa menginstal Active dari Google kecuali service yang di bawah sini sudah terinstall, cuman informasi saja. Jadi sebaiknya ditambahkan katanya. Oke, nah ini fitur tambahan lagi yang mungkin kita install sebagai apa. Defaultnya adalah group policy manajemennya. Ini wajib terus install, tapi kita bisa tambahkan lagi apakah dia sebagai web core, contohnya sebagai web server atau sebagai bit blocker, drive encrypting blocker. Fitur-fitur tambahan saja silakan lihat ke bawah kalau ada yang mau tahu fitur apa saja di server yang bisa kita install, tapi default kita pakai yang ini saja, tidak masalah. Oke, kemudian kita klik next. Nah, ini keterangan device service store, information about user computer device on the network. Kita pernah bahas sebelumnya, cuman tambahan saja. Fitur tambahan lagi, tidak wajib Active Directory ini bawaan dari Microsoft 565
fitur dari Microsoft. Kita next saja, kemudian kita klik install saja karena kita mulai menginstal. Kita butuh waktu beberapa saat, beberapa menit, jadi kita tunggu saja, tidak apa-apa. Sudah selesai install, klik saja close. Nah, kita perhatikan di kanan atas ini ada notification. Di sini ada pilihan-pilihan remote di server to a domain controller. Kalau ada notifikasi berarti biasanya ada sesuatu yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan karena ada sesuatu yang telah terinstall atau telah konfigurasi di dalam kasus ini. Sudah selesai yang sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengaktifkan domain controller di server ini, promote di server to domain controller. Selanjutnya kita klik saja di sini remote di server to domain controller. Menambahkan domain control isi si server ini ke domain yang sudah ada, tapi tidak akan pilih yang ini karena kita belum bikin domain sama sekali. Yang kalau di bawah ada di neo domain untuk next thing forest, ini baru pertama kali. Setting, pilih yang ini, harus pilih yang ada di neo forest. Root domain name nya, namanya kita kasih kecil, ketik saja tadi suka-suka com. Nah, ini domain yang saya ketik di sini. Kemudian kita klik, kita tunggu dia lagi konfigurasi. Sekarang di sini ada konfigurasi lagi fungsional levelnya. Ini untuk kompatibilitas. Windows Server beberapa kita bisa lihat di sini Forex fungsional levelnya. Kenapa di sini ada pilihan, ada Windows Server 2008 R2 masih menggunakan Windows Server versi lama karena update Windows Server itu lisensinya mahal, butuh biaya waktu, sehingga kita bisa tentukan kompatibilitasnya. Di sini kita forest levelnya pilih saja yang 2016 karena kita akan menggunakan server 2019, jadi kompatibilitasnya saya tidak ada yang domain name sistemnya DNS global katalog yang ini spesifik, jadi artinya server yang berfungsi sebagai DNS dan sebagai global katalog. Fitur global katalognya aktif. Kemudian password ini, passwordnya directory service restore mode atau DCRM. Fungsinya apa? Kalau misalnya terjadi masalah apa server kita bisa manage, kita bisa mengembalikan konfigurasi directory service dan service ini. Passwordnya kita akan catat di sini, kita ketik rahasia, 3R-nya besar, kita ingat password itu kencet. Kita klik next. Di sini ada peringatan adalah server, jadi kita abaikan saja dulu, nanti kita baru buat DNS servernya, kita bisa buat nanti. Kita klik saja next, tidak masalah. Sekarang kita buat, kita akan disuruh membuat netbus adalah komputer, nama komputer, name atau hostname perangkat yang tipe zaman dulu sekali tahun 90-an, bahkan sebelum tahun 2000-an, waktu zaman Windows Server di bawah tahun 2000-an yang namanya komputer name itu tidak boleh lebih dari
12 karakter zaman dulu. Kalau setelah 2000 ke atas, nah itu sudah boleh. Yang ini buat kompatibilitasnya saja. Kalau seandainya di perusahaan atau di tempat kita menginstal dulu seperti ini, masih ada OS zaman dulu kayak OS tahun 2000, Windows tahun 95, Windows 98, atau pokoknya BIOS atau OS lain yang masih belum mengenal karakter hostname di atas 12 karakter. Oke, di sini suka-suka saja baik, kemudian kita klik next. Oke, kita tunggu ini. Nah, tempat ini konfigurasi tempat menyimpan database folder log file. Folder ini informasi adalah informasi tentang konfigurasi Windows Server, command konfigurasi and database server ini. Kemudian sudah review, kita bisa lihat sudah RB biasa konfigurasinya yang sudah kita buat sebelumnya. Suka virtual fungsional lebih Windows Server 2016 edition option saja. Global catalog, ada global catalog. Delegate, oke. Di sini database foldernya, apa kita bisa melihat scriptnya, view script ini installation PowerShell-nya yang dibuat oleh Windows Server. Sekarang kita klik next. Nah, dia lagi ngecek kebutuhan apa saja yang sudah terpenuhi untuk instalasi ini. Kita tunggu. Oke, di sini ada yang tanda seru artinya peringatan Windows Server. Yang tanda seru artinya peringatan Windows Server default for the security name. Cuman peringatan saja yang sebenarnya kita bisa abaikan. Contohnya kayak delegate untuk DNS server ini tidak bisa dibuat karena kita belum punya DNS server, jadi abaikan saja dulu. Di sini ada request check in page successfully. Oke, kita install, kemudian next. Kita tunggu installation dia servernya. Ini kita naikkan ke sebagai domain controller utama. Oke, sudah selesai. Ada peringatan you're about to out. Jadi komputernya ini, si server ini akan di restart. Oke, kita klik close saja dan dia akan mereset sendiri. Kita tunggu sampai login kembali. Oke, kita login sebentar lagi offline. Komputernya karena dia baru naik sebagai domain controller, kalau seandainya agak lama tidak apa-apa, ditunggu saja karena dia sedang mengkonfigurasi awal sebagai domain controller. Oke, kita login lagi, agak lama tadi proses loginnya. Oke, di sini login server lagi loading. Oke, ini lagi kalau biru ini loading di atas berarti dia lagi loading atau prosesnya. Ada biru-biru jalan di sini indikatornya. Oke, kita lihat di sini komputer JKT di sini diisi satu domain suka-suka.com, Windows Defender, Fire, Public on Remote Management. Enable artinya bisa remote stop ini. Nah, di sini untuk IP version 6 kita disable saja dulu soalnya kita belum perlu. Kita klik close. Oke, kita refresh. Oke, jadi Ethernetnya itu 192.9856. Kita lihat di sini informasi ini lost installer update never, belum diinstal update. Apapun belum dicek update-nya, apapun waktunya, misalnya zona waktu produk ID sekian. Oke, sekian sebelum login.
Kalau kita perhatikan, kita single dulu, kita perhatikan sebelum login. Oke, sekarang perhatikan lagi tulisannya. Sebelum kita konfigurasi sebagai domain controller, dia cuman administrator saja, tapi sekarang jadi suka-suka administrator. Kita suka-suka ini adalah nama domain, jadi server ini sudah berfungsi sebagai domain controller dan sudah tergabung dalam domain suka-suka. Oke, kita coba login lagi. Oke, sekarang kita masuk ke server manage. Nah, sekarang kita klik tools, terus klik DNS. Kita lihat konfigurasi DNS-nya. Nah, di sini pada DNS ada jagat RT DC1. Kita lihat di sini konfigurasi DKTC1. Klik lagi di bawah sini, forward di lookup zone, ada reserve zone transporter for internet. Informasi mengenai domain controller. Nah, ini namanya mdc suka-suka.com. Ini Microsoft Domain Controller Service suka-suka.com. Di sini ada beberapa informasi seperti domain controller, kemudian ada terus beberapa informasi tambahan. Di sini Anda bisa lihat sendiri. Lalu di sini ada informasi tambahan lagi. Suka-suka.com-nya, ini domainnya, ini hostnya, terus domain DNS zone dan sebagainya. Di bagian DNS manage ini adalah informasi database dari DNS atau domain name server. Jadi server ini tidak hanya berfungsi sebagai domain controller Active Directory domain controller saja, tapi juga sebagai DNS manage. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat server ini sebagai domain controller. Berarti di kesempatan ini kita sudah membahas bagaimana melakukan setting Active Directory domain controller Windows Server 2019. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon penjelasan yang saya bawakan dapat berguna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.